karena membaca Al-Ikhlas itu sama dengan membaca 30 juz Al-Quran. Pahalanya ya, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Oh, kalau gitu udah usah baca Al-Quran, cukup di kulhu. Tidak ya, ini membaca kulhu saja pahalanya seperti membaca Al-Quran 30 juz, apalagi membacanya sampai 30 juz, dihadiahkan kepada ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di taklim kita. Kemarin kita telah membahas tentang waktu-waktu yang ditentukan kemarin ya. Jadi ada waktu fadilah, sholat tepat pada waktunya yang paling utama, dan akan tetap mendapatkan kefadilahannya ya bagi orang walaupun tidak tepat waktu, tapi bagi orang yang menunggu tidak tepat waktunya, tapi dia tetap mendapatkan fadilah daripada tepat waktu ya. Fadilah ini keutamaan daripada tepat waktu, seperti kemarin dijelaskan tentang menunggu dari adanya berjamaah, atau karena dia sedang sakit, atau lagi ada tamu, atau menuntut ilmu. Seperti saat ini datang masuk waktu asar, iya kita kan asar, kita kan tidak langsung cepat-cepat ambil wudhu lalu sholat, tapi kita tetap mendapatkan fadilahnya tepat waktu asar karena kita sedang menuntut ilmu. Terus ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas bila karahah, ada waktu karahah, ada waktu tahrim. Jadi sudah dibahas kemarin ya, ikhtiar itu yaitu waktu setelah dari fadilah, itu namanya ikhtiar. Ada jawas bila karahah, waktunya itu setelahnya sekitar jam 2, itu namanya jawas. Karahah ini makruh sholatnya karena sudah mau mendekati waktu di sholat berikutnya. Terus tahrim ini adalah waktu yang diharamkan karena sudah masuk di waktu sholat tadi. Waktunya tahrim, tapi tetap diwajibkan sholat, tetap mempunyai kewajiban sholat. Terus di sini kita ya ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat ya. Ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat selain daripada sholat 5 waktu. Jadi walaupun kita umpamanya kita ini enggak sholat subuh kan setelah sholat subuh itu tidak ada sholat lagi setelah sholat subuh ya, haram hukumnya sholat selain daripada setelah sholat subuh itu haram melakukan sholat kecuali nanti setelah terbit matahari baru kita boleh sholat duha ya. Jadi ada waktu kita tidak sholat subuh, terus bangunnya kita jam 9 atau bangun kita jam berapa ya? Maksudnya itu setelah subuh ya, setelah subuh itu ada waktu sebelum duha. Maka apakah kita haram untuk melakukan sholat? Tidak ya, tidak. Tetap kita harus melakukan sholat qadha subuh atau setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu juga adalah waktu-waktu yang diharamkan. Kita ketinggalan zuhur namanya, sampai mau masuk waktu ketinggalan zuhur atau ketinggalan sholat asarnya, sampai mau setelah sholat asar, apa kita tidak boleh melakukan sholat setelah sholat asar? Ya tidak, karena kita punya tanggungan sholat fardu. Di sini yang dimaksudkan waktu yang diharamkan adalah untuk melakukan sholat sunnah ya. Taharumus shalah allati laisa laha sababun mutaqaddamun wala muqarinun fi khamsati aqwat. Salat-salat yang diharamkan selain daripada ada sebab.
ada sebab sebelumnya atau sebabnya bersamaan atau tepat pada waktunya. Ya. Al-makna anna shalah allati laysa laha sababun mutaqaddamun 'alaiha wa la muqarinun laha bi an lam yakun laha sababun aslan. Jadi salat yang diharamkan di waktu-waktu yang diharamkan, ya. Kita tulis dulu waktu yang diharamkan salat, ya, yaitu setelah salat subuh. Diharamkan salat yang dimana di situ bukan salat, ada nanti disebutkan salat-salatnya, tapi kita tulis dulu waktu-waktunya, ya. Setelah melakukan salat subuh haram melakukan salat mutlak, ya. Setelah melakukan salat asar, saat terbit matahari hingga setinggi tombak, kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat nggak apa-apa, ya. Makanya perempuan itu kan biasanya sholat nunggu orang pulang dari Jumatan, ya. Tapi kalau ini dia mau bepergian atau dia waktunya haid, jadi jangan sampai kedahuluan haidnya, maka diperbolehkan bagi orang itu tadi sholat sebelum menunggu orang pulang Jumat. Jadi saat terbit matahari hingga setinggi tombak, kecuali di hari Jumat. Matahari ada di tengah kepala kita atau istiwa. Matahari terbenam atau saat matahari terbenam, ya. Bi alam yakun laha sababun aslan. Yang diharamkan untuk sholat di sini kalau tidak ada sebab sama sekali. Jadi kayak Imam Ali Zainal Abidin itu sholatnya 1000 rakaat, sholat tahajudnya 1000 rakaat. Ya, beliau mau sholat apapun, terus Syekh Habib Abdullah Sahibul Ratib itu sholatnya sampai berapa ratus, ya. Jadi tidak ada waktu untuk dikatakan haram. Jadi karena memang beliau itu sholatnya tidak terbatas, ya. Tapi kalau kita kan enggak, ya, diambilnya duha, tahajud, itu aja. Di sini dia mau sholat sunnah tanpa ada sebab sama sekali. Kanaflil mutlak, sebagaimana sholat mutlak, ya. Jadi mau pas terbit fajar, setelah sholat subuh dia mau sholat sunnah mutlak maksudnya, maka tidak boleh, haram hukumnya, ya. Atau setelah sholat asar dia mau sholat hajat, mau sholat sunnah mutlak tadi ini tidak ada sebabnya, cuman kepingin sholat sunnah aja namanya. Nah, jadi itu haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Au kana walakinnahu mutaakharan anha, atau sholat yang diakhirkan sebabnya, kal istikharah wal ihram. Jadi di sini yang tidak diperbolehkan tadi seperti sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak ada ikatan namanya. Jadi kalau seperti sholat qabliyah, sholat ba'diyah, ya, itu kan ada ikatan, ada namanya. Ini tidak ada, cuma sholat aja. Sholat yang punya sebab atau sebabnya di belakang, sholat sunnah umrah, sholat sunnah
yang dikerjakan seperti kita kalau mau umroh kan sholat sebelumnya kita ambil wudhu, setelah ambil wudhu disunahkan mandi, kemudian disunahkan sholatnya di akhir. Kan itu namanya ada ikatan, ada namanya. Jadi diperbolehkan bagi kita untuk melakukannya. Atau kita mau sholat gerhana. Gerhananya mamanya di waktu asar. Kan setelah sholat asar matahari gerhana, maka boleh kita melakukan sholat gerhana, sholat kusuf. Atau kita mau sholat istikharah. Istikharah itu kita istikharah dulu. Sebabnya kan gini, kita punya hajat namanya, mau sholat istikharah, kan yang mau diistikharahkan ini kan masih belum, istilahnya mau meminta petunjuk kan gitu. Atau sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat ini kan hajatnya belum ada, tapi kita sholat duluan gitu. Jadi sholat yang ada sebabnya. Baik sebabnya itu di awal seperti sholat umrah tadi atau istikharah, atau sholatnya itu sebabnya itu ada di akhir. Jadi maka tadi kita itu tidak termasuk daripada sholat-sholat yang diharamkan kalau ada sebab. Yang tidak ada sebab ini cuman mau sholat aja, mau sholat sunnah mutlak di waktu yang diharamkan yang telah disebutkan tadi. Ya, setelah melakukan sholat subuh, setelah sholat asar, setelah terbit matahari. Jadi bukan berarti ada orang bilang gini, oh ya apa, belum sholat asar ini sudah mau karahat katanya orang Madura. Karoha waktu yang dimakruhkan, berarti tidak boleh ini sholat karena waktunya sudah haram. Tidak, karena ini sholat wajib, tetap mempunyai kewajiban sholat. تحرم ولا تنقض في 5 أقوات ثلاثة منها تتعلق بالزمان وهي التي بدأت بها واثنان بالفعل وهما بالآخران أما التي لها سبب متقدم كالفائتة والمندورة والتحية المسجد وسنة الوضوء. Kalau sholatnya itu di depan seperti sholat nadar, iya. Jadi sholatnya dulu, apa maksudnya, sebabnya itu sebabnya duluan. Kalau saya berhasil atau kalau saya anak saya lulus, ya saya mau sholat sunnah nadar. Maka itu kecapean berhasil tadi yang diinginkan, maka sholatnya. Jadi sebabnya itu ada di awal, sebabnya nyampe baru dilaksanakan sholatnya. Wa tahiyatul masjid, masuk ke dalam masjid, ya. Masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu kalau kita masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian langsung kita sholat tahiyatul masjid. Kalau kita gabung dengan qobliyah boleh. Jadi waktunya masuk masjid kan, masuk dulu ke masjid baru sholat. Jadi sebabnya itu ada di depan. Kalau tadi sebabnya ada di akhir. Seperti tadi yang sudah disebutkan istikharah. Ini sebabnya ada di depan. Wa sunnatil wudu, setelah wudu baru sholat sunnah wudu. Ya. Wa sunnatil tawaf, dan sholat sunnah tawaf. Kalau umroh, kalau sholat sunnah umroh ada di umroh, sholat dulu baru kita melaksanakan umroh. Tapi kalau tawaf, setelah kita selesai tawaf 7 kali, kemudian kita ambil posisi dimanapun, kalau di dekat Ka'bah ya, kita tetap menghadap ke kiblat. Jadi langsung kita ambil tempat sholat sunnah tawaf 2 rakaat.
wallati sababuha muqarinun, yang sebabnya bersamaan. Yang tadi sebabnya yang pertama di akhir, ini kemudian yang kedua di awal, yang ini sebabnya bersamaan. Inda tulu'i syamsi hatta tarfa'u qadraha kal istisqa, sebagaimana salat istisqa. Salat istisqa ini turunnya hujan. Karena hujan tak turun-turun, panas, kemarau, maka melakukan salat istisqa. Tiba-tiba hujan, tetap dilanjutkan salatnya. Wal kusuf, tadi yang sudah disebutkan. Jadi ini yang bersamaan, ya, bersamaan dengan sholatnya. Jadi pas matahari gerhana matahari, maka kita sholat gerhana matahari. Jangan sudah mataharinya selesai gerhananya baru sholat, tidak masuk di sunnahnya itu. Maka waja'alahu Ibnu Hajar mimma sababuhu mutaqaddimun fala yahrumani fi syai'in min hadhihi al-awqat. Maka tadi di sini Ibnu Hajar menyebutkan sebab-sebab tadi, maka tidak diharamkan sholat-sholat tersebut di waktu-waktu yang diharamkan. Paham ya? Kalau tidak paham saya ulang. Jadi jangan salah paham. Nanti tidak boleh sholat. Kok ada sholat setelah sholat ini, apa namanya? Setelah sholat subuh kok ada sholat? Padahal setelah sholat subuh tidak boleh ada sholat. Boleh kalau tadi setelah disebutkan sebabnya, seperti sholat mau istikharah, mau sholat agak, pokoknya sholat-sholat yang ada namanya, ya. Atau tadi dia belum melaksanakan sholat qobliyah subuh, boleh, karena dia ikut berjamaah, takut ketinggalan berjamaah, maka dia belum sholat qobliyah subuh. Maka setelah sholat subuh boleh bangun untuk melakukan qobliyah subuh dari waktunya sholat fajar, ya. Kalau kita melakukan sholat fajar, paling kayanya orang adalah orang yang melakukan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik dari dunia dan segala isinya, ya. Jadi jangan tinggalkan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, dunia ini sudah indah, bagus, cantik, ada langitnya yang indah dengan bintangnya, mataharinya, bulannya, segala macam yang ada di langit. Begitu indahnya juga yang ada di bumi, yang ada di lautan. Itu lebih bagus, lebih banyak pahalanya. Besok di akhirat 2 rakaat sholat fajar, besok pahalanya kita akan terkejut dengan pahala yang sangat indah, yang sangat besar kalau kita lakukan dengan khusyuk tentunya, ya. Tapi insya Allah sekalipun tidak khusyuk, niat kita untuk bangun atau membangunkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, di situ kita insya Allah tetap mendapatkan pahala. Apalagi dikerjakannya dalam keadaan khusyuk. Jadi sudah dicatat, jadi sholatnya ada di akhir. Sholatnya sebabnya ada di akhir, sebabnya bersamaan, sebabnya ada di depan, ya. Maka hanya 2 sholat sunnah itu yang haram dilakukan di 5 waktu haram tadi, dan 2 sholat tadi jadi tidak haram, maka dikerjakan. Jadi qobliyah subuh, sholat fajar, maka boleh sholat qobliyah, akan tetapi sholat berjamaah subuh ini tadi saya bahas, ya. Ini oret-oretan saya.
Jadi di hari Jumat walaupun lagi istiwa boleh. Apa sih sholat mutlak itu? Sholat yang tidak terikat dengan nama dan waktu. Umpamanya kita sholat tahajud, sholat bangun di sepertiga malam, sudah sholat sunnah, wudu, sudah sholat sunnah, taubah, hajat, kemudian tahajud. Setelah tahajud, sebelum witir, sebelum kita tutup dengan witir, kita mau sholat mutlak namanya, diperbanyak sholat mutlaknya. Ya, bangun lagi sholat dua rakaat mutlak, bangun lagi 2 rakaat mutlak. Tidak ada batasan sebelum kita melakukan sholat subuh. Walaupun sudah masuk waktu subuh, tapi kita masih mau melakukan sholat, boleh, asalkan belum selesai sholat subuh. Jadi perbanyak sholat sunnah, atau setelah umpamanya waktu duhur, ya, waktu duhur ada qabliyah, ba'diyah. Maka setelah ba'diyah kita mau melakukan sholat sunnah mutlak, boleh. Sholat yang tidak terikat dengan waktu dan boleh melakukan, karena kita qabliyah mau 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Dan di saat sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu adalah sholat ba'diyah maghrib, itu sangat dianjurkan, setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib, jangan ditinggal. Katanya di dalam hadis dikatakan, perbanyaklah kalian sholat agar kalian kalau kalian ingin dekat dengan Allah, maka perbanyaklah kalian sholat. Jadi di saat kita sholat berarti kita ini lagi berdialog dengan Allah. Bangun saja di waktu malam itu, bangun saja, bangun, duduk, kemudian kita berdoa. Itu kita adalah saat-saat yang sangat istijabah, yang betul-betul Allah menerima bangunnya kita, kemudian kita mengangkat tangan, minta kepada Allah akan hajat-hajat kita. Insya Allah Allah sampaikan. Apalagi kita turun dari tempat tidur, lalu kita melakukan sholat, ambil wudhu, sholat, apalagi waktu yang kesempatan seperti itu kita lakukan, maka Allah tidak mungkin tidak melihat kita. Ya. Jadi itu adalah waktu yang sangat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di sepertiga malam fatahajjad ini, jadi salat tahajud ini dari kata jahada yujahidu, mujahid, jadi memaksakan diri, kayak kita mujahadah, memaksakan diri dari ngantuknya, dari enaknya tidur, kita paksakan diri ini untuk datang kepada Allah. Jadi makanya dikatakan tahajud. Jadi pahalanya tahajud sangat luar biasa, sampai dikatakan maqamam mahmudah. Allah siapkan besok tempat yang sangat terpuji bagi ahli tahajud. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah Allah akan memberikan kepada kita pahala yang ditempatkan di tempat yang terpuji. Kenapa? Karena nikmatnya orang lagi tidur, orang lagi terlelap-lalai. Ya, kita nih saat tidur, kita ini lagi mati sementara. Maka waktu subuh adalah awal dari kehidupan kita. Jadi bangun di sepertiga malam untuk memberikan waktu kita
Waktu kita diberikan kepada Allah, hidup kita diberikan kepada Allah, karena kita janji dulu sama Allah ya. Waktu sebelum dilahirkan, roh-roh kita itu dikumpulkan oleh Allah. Lalu Allah bertanya kepada kita, apakah kalian bersaksi bahwasannya aku adalah Tuhan? Katanya Allah kepada roh-roh kita dulu ya. Jadi mulai dari rohnya Nabi Adam sampai rohnya umatnya Nabi Muhammad sekarang ini, itu sudah ada. Sudah ada roh itu. Kita ini dulu sebelum alam rahim, kita dulu ada di alam roh. Jadi kita bersaksi, bala syahidna, baik, benar ya Allah, aku bersaksi bahwasannya aku ini adalah umat yang diciptakan olehmu hanya untuk beribadah, dan bersaksi bahwasannya engkau adalah Tuhan. Tapi dikatakan di dalam surat Waqi'ah ya, as-sabiqun fas-sabiqun wa qalilun min bukan sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Qalilun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi sedikit sekali, qalilun minal katsirun minal qalilun minal awwalin wa katsirun minal akhirin. Sedikit sekali dari orang-orang di akhir zaman ini besok yang masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dari orang yang sedikit ya. Jadi wa katsirun, dan banyak sekali dari orang-orang yang terdahulu yang masuk di surganya Allah. Jadi orang-orang yang akhir ini sudah banyak yang tidak bisa masuk ke surga, karena itu tadi kita tidak ingkar janji sama Allah. Jadi waktu Allah menciptakan roh kita bersaksi, tapi ternyata setelah kita diberikan roh kita ditiupkan di rahim ibu di usia 4 bulan, kemudian kita dilahirkan lagi di alam dunia, kita tidak ingkar janji, kita tidak menepati janji kepada Allah bahwasanya kita hidup bukan untuk ibadah kepada Allah ya. Jadi besok terbagi sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Separuh, sepertiga dari orang-orang yang terdahulu, sepertiga dari orang-orang yang sekarang. Besok itu ada dibagi oleh Allah. Dan sedikit sekali dari orang-orang akhir yang besok menempati tempat-tempat yang indah dan terpuji. Ini bukan yang dikatakan sholat wajib ya, apalagi sampai meninggalkan sholat wajib, sholat sunnah ini. Apalagi yang meninggalkan sholat wajib, orang yang meninggalkan sholat wajib dengan mengatakan bahwasannya sholat itu tidak wajib, maka bagi tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu waktu dia meninggal dia tidak wajib disolati, karena dia tidak meyakini bahwasannya sholat itu wajib. Dia meninggalkan sholat karena malas umpamanya ya. Masih boleh, masih dia itu masih ada orang masih boleh menyolati dia. Tapi kalau dia itu mengatakan apa sholat itu tidak wajib, maka waktu dia meninggal tidak boleh disolati langsung. Bahkan ada yang mengatakan tidak usah dikubur, suruh buang di lautan. Jadi orang yang meninggalkan sholat, karena sholat ini besok pertama kali kita dibangkitkan, yang ditanya itu tentang sholat. Sholat mencakup semua ibadah, diantaranya haji ya. Di dalam haji ya, kita ada tawaf keliling Ka'bah. Sama saat sholat kita wajib mustaqbilal kiblah.
Jadi orang haji mengelilingi Ka'bah, orang sholat harus menghadap kiblat, harus menghadap, bukan menghadap Ka'bah ya, menghadap kiblat yang sudah ada di Mekah. Dari segala penjuru, dari sebelah kiri Ka'bah, kanan Ka'bah, depan Ka'bah, itu semua mustaqbilal kiblat. Di dalam haji menggerak-gerakkan badan, membaca kalimat-kalimat. Begitu juga di dalam sholat, ya. Saat sholat kita membaca bacaan, bergerak. Sholat juga mengandung ziarah pada Nabi pada saat tasyahud awal dan tasyahud akhir. Saat kita ini ziarah ke Rasulullah, kita mengucapkan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian kita perbanyak salam saat menghadap di makamnya Rasulullah. Mulai kita belum berangkat, kita sudah niat mau ziarah, ya. Kemudian itu sudah perbanyak assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Terus sampai di depannya makamnya Rasulullah. Kalau kita diberi kesempatan untuk sholat 2 rakaat di Raudhah, ya. Raudhah adalah salah satu daripada kebun-kebunan surga. Ma baina baiti wa minbari raudhun min riyadil jannah. Raudhah itu antara baiti, katanya Rasulullah, baiti yang ditempati Rasulullah meninggal, sebelahnya makamnya Rasulullah, di antara rumahku dan mimbarku raudhun min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebunan surga. Itu di Madinah dikasih kita di di Masjidil Nabawi diberi tanda Raudhah itu, ya. Yang ada kesempatan di situ jangan sia-siakan, jangan mikiri foto selfie. Betul-betul kesempatan kita di situ, kita bisa sholat langsung. Dikatakan Raudhah ini langsung dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat para malaikat. Jadi antara Raudhah itu langsung lurus dengan Baitul Ma'mur. Jadi yang bisa sholat 2 rakaat di situ seperti sholat dalam di kebun surga. Jadi bukan seperti sholat di kebun surga, karena katanya Rasulullah, ma baina baiti wa minbari raudhun min riyadil jannah, kebun daripada kebun-kebunan surga. Mudah-mudahan kita diberikan sampai lagi, yang sudah sampai, yang belum mudah-mudahan Allah sampaikan. Jadi perbanyak salam kepada Nabi, jangan sampai kita menjadi tamu. Kita ini kan kalau lagi umroh, tamunya Allah juga tamunya Rasulullah. Jangan menjadi tamu yang tidak dikehendaki, tamu yang tidak membawa adab. Mau umroh kita masih membicarakan orang, masih ada urusan-urusan yang tidak beres. Jadi betul-betul kita menjadi tamu yang kerap tua Allah, ya. Yang di situ Allah betul-betul kita agungkan. Setelah kita sampai di Madinah, kita menjadi tamunya Rasulullah. Karena katanya Rasulullah, kita ini merasa kita berada di depan kuburannya Rasulullah, kita lagi ziarah kepada Rasulullah. Kita merasa ini kuburan, tapi katanya Rasulullah, ya, man zarani ba'da mamati faka'annahu zarani bil hayati. Orang yang lagi ziarah kepadaku setelah aku wafat, maka dia seperti ziarah aku saat aku hidup. Jadi Rasulullah itu ada, Rasulullah tidak meninggal. Ya, sesungguhnya para wali-walinya Allah itu tidak meninggal, apalagi Rasulullah, ya, kekasih Allah. Jadi beliau itu selalu ada, selalu hidup, hayyun, menjawab salam-salam kita. Makanya kalau ada di kuburannya Rasulullah, perbanyak salam kepada beliau dan perbanyak sholawat. Jadi kita saat mengucapkan salam, Rasulullah langsung mendengar dan Rasulullah langsung menjawab salam kita.
ada ya walinya Allah namanya Syekh Khalid Qasam. Beliau itu kalau sholat salamnya itu langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali min auliyaillah. Jadi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Maka Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Terdengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini jangan pernah, kita ini siapa? Kita bukan orang soleh, bukan orang alim, tapi kita bisa menduduki tempatnya orang-orang soleh, bisa menduduki tempatnya orang-orang alim, aulia-aulianya Allah. Kalau kita punya cinta kepada mereka, ya, senang mendengarkan cerita daripada wali-walinya Allah, seperti ceritanya Syekhona Khalil, seperti ceritanya Kiai Hamid Pasuruan, seperti ceritanya aulia-aulianya Allah, ya. Itu kita sering menyebut-nyebut nama mereka, maka Allah akan turunkan hujan rahmat ampunan karena kita mencintai orang-orang soleh. Kita seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali ini mujahid. Beliau pengarang kitab muhaddis, mujahid. Jadi beliau itu terkenal kitabnya banyak ya. Di antaranya kitab Ihya Ulumuddin yang semua pakai kitabnya. Beliau ini adalah ayahnya beliau adalah seorang tukang kayu. Tapi ayahnya ini sangat cinta kepada wali-walinya Allah, sangat cinta kepada orang-orang alim. Seperti kita kalau mondokkan anak, ya. Seperti kita kalau mondokkan anak, itu bukan guru kita, tapi gurunya anak kita. Beliau adalah orang yang dihormati, beliau adalah orang yang mempunyai ilmu. Maka jangan pernah hati kita tergerak untuk punya suudzon kepada mereka, ya. Karena cinta kita kepada guru anak-anak kita. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita punya cinta kepada mereka, cinta kepada orang-orang wali, cinta kepada orang-orang alim. Maka anak-anak kita Allah angkat derajatnya. Sebagaimana Imam Ghazali, ayahnya hanya seorang tukang kayu, tapi beliau mempunyai anak yang sangat luar biasa alim, wali, soleh, karena cintanya kepada orang alim. Jadi ayahnya itu kalau ada seperti kalau sekarang mungkin ya ada orang dakwah itu beliau hadir, duduk. Jadi kayunya ditaruh dulu, duduk, mendengarkan. Atau kalau dia tidak punya kesempatan, dia betulkan sandal-sandalnya orang-orang yang lagi duduk mencari ilmu itu. Dan juga dia menyerahkan dirinya kepada orang-orang alim tadi, bawakan tasnya, bawakan menjamu seadanya, karena dia tukang kayu yang jelas dia tidak punya kan? Tapi karena betul-betul dia menghormati, dan dia selalu berkata, walaupun aku tidak punya ilmu, tapi berikan kepada anak-anakku ya Allah, maka berikanlah aku anak-anak yang berilmu. Beliau selalu berdoa seperti itu. Kalau melihat orang alim, ya Allah, berikanlah ilmu orang-orang ini kepada anak-anakku. Terus setiap melihat orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang soleh. Jadi dia tuh selalu berdoa, mengangkat tangannya, meminta untuk anak-anak, karena dia merasa dia sendiri sudah tidak punya ilmu, maka anak-anaknya yang diharapkan. Jadi kita ini kan begini ya, kita bukan siapa-siapa, tapi karena anak yang sukses, maka kita menjadi siapa? Ya, seperti Imam Ghazali. Al-Ghazali
namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi namanya beliau Muhammad, namanya ayahnya Muhammad karena cintanya kepada Rasulullah. Nama ayah kakeknya lagi Muhammad Al-Ghazali. Ghazali ini namanya sebuah daerah. Ya. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sampai sekarang siapa yang tidak mau menyebut-nyebut nama Imam Ghazali? Siapa yang tidak mau membaca kitab-kitab Imam Ghazali? Setiap orang duduk membaca dan mengamalkan sampai kepada ayahnya. Ya, karena cinta, hanya punya cinta. Jangan sampai kita punya suudzon kepada guru. Ada guru datang mau memberikan ilmu kepada kita, terus setiap tempat itu tidak sama, ya. Makanya itu biasanya kayak dari Hadramut, ya, dari mana, itu kebiasaan kita sama mereka beda. Karena beda kebiasaan, terus kita apa orang alim tapi kok duduknya seperti itu, di dalam hati ngomong kayak gitu, ya. Itu tidak mungkin ilmunya yang akan disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat buat kita. Juga saat kita membawakan anak, jangan pernah kita komen yang tidak baik dalam hal pondoknya, dalam hal gurunya lebih-lebih, karena itu akan membuat anak kita tidak punya ilmu yang manfaat. Umi saya, ya, umi saya ini beliau single parent, mondokkan saya itu kadang kalau nyaman itu naik karena sekalian ambil bahan tehel, itu jual tehel umi itu, ambil bahan di Pasuruan. Jadi beliau pergi ke pondok, naik truk, turun dulu, menyampaikan apa-apa yang saya pesan. Terus beliau itu selalu bilang, kamu itu jangan pernah mengecilkan orang, jangan pernah. Saya bilang gini, Mi, ada teman Mi gini. Itu Umi bilang, kamu ada di tempat yang suci, tempat di sini orang ngaji, orang wirid, orang ini, jangan pernah kotori hatinya kamu itu dengan hal-hal yang tidak baik. Terus Umi itu selalu bilang, kan ada guru itu banyak, guru saya bukan dari orang habaib syarifah, bukan, banyak guru saya. Terus Umi itu saya bilang, Mi ini guru saya, Mi ini guru bahasa Arab. Terus Umi bilang, beliau kalau mau dicium tidak pernah mau dicium tangannya itu tidak mau kalau dicium syarifah. Umi bilang, paksa untuk boleh dicium. Karena katanya Umi, kamu jangan pernah membedakan gurunya kamu, baik itu dari syarifah ataupun bukan. Karena guru, takdimnya kau sama guru, kau belajar, katanya Umi, satu kitab dihabiskan tapi kau tidak takdim sama guru, tidak akan bisa manfaat ilmunya kau. Ya. Jadi sampai sekarang saya nyambung tetap sama guru saya, ustadzah yang bukan syarifah, tetap saya nyambung sampai sekarang. Bahkan saya kadang suan ke rumahnya di Bangi yang masih ada umurnya. Ya, alhamdulillah ada 3 orang yang masih ada guru-guru saya, dari yang perempuan, dari kalangan. Beliau sangat cinta sama kita, ya. Jadi dicinta guru itu anugerah. Mencintai guru biasa, wajib kita cinta kepada guru, tapi guru cinta kepada kita adalah anugerah. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai punya suudzon, jangan pernah punya pondoknya kotor atau begini ya. Jangan diem aja. Kalau kenapa semua pondok itu pasti ingin yang terbaik buat murid-muridnya? Tidak ada pondok yang tidak menginginkan terbaik buat muridnya. Mungkin dari anak kita aja. Kenapa yang lain sukses? Kenapa yang lain berhasil? Kan gitu. Jadi husnudzon aja. Kita kalau memang menurut kita itu tidak baik, ya diambil, tidak usah banyak ngomong, gitu aja. Karena sayang, ya, sayang. Di situ sangat
Allah sangat luas kecintaan, pahalanya, rahmatnya, hujannya bikin hati tenang. Ya, sumpah itu kalau ketemu sama guru, sumpah duduk sama guru, terus yang diomongkan orang alim, yang diomongkan orang soleh itu enak, pasti enak. Kalau duduk sama mereka itu yang diomongkan bukan omongan-omongan yang tidak enak, pasti enak, menenangkan hati, menenangkan pikiran. Jadi saya kadang kalau pas pergi ke Bangil ya, duduk sama guru itu tenang, pulang ke rumah itu kayak fresh, kayak habis ngecas gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena beliau Allah turunkan rahmat, Allah berikan hujan rahmat, beliau selalu dikelilingi ilmu, dikelilingi daripada keindahan-keindahan ibadah-ibadahnya beliau, maka orang yang ada di sekitarnya akan merasakan ketenangan juga. Sholat juga ada pada puasa. Ya, orang sholat nggak boleh makan. Jadi sholat ini mencakup semua ibadah. Tadi haji, terus juga puasa. Seorang sholat tidak makan. Selagi kita dalam melakukan sholat, haram hukumnya untuk makan, batal kalau kita makan. Sholat juga zakat. Saat orang mau sholat, dia lagi jualan, maka dia berhenti jualannya untuk sholat agar tidak habis waktu sholat. Juga sholat adalah doa, sholawat, ada bacaan Al-Quran, ada zikir. Jadi semua ada di dalam sholat. Sekali lagi ya, kita juga diharuskan banyak membaca Al-Quran, menghafalkan surat-surat daripada Al-Quran. Karena semakin panjang bacaan sholat kita kan enggak cuma qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, pokoknya yang pendek-pendek ya. Lebih panjang lagi, lebih banyak lagi pahalanya. Faslun, jam berapa? Tidak ada jam. Faslun, kita lanjutkan ya ke pembahasan selanjutnya. Status shalah situn, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah, wa baina du'ail iftitah wa ta'awud, wa baina al-fatihah wa ta'awud. Ini kemarin ya, tentang, kita jangan nambah dulu tentang takbiratul ihram. Ya, kemarin tentang takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram yang kita disunnahkan, iya. Jadi takbir ini, takbiratul ihram adalah sebuah kewajiban ya, tapi ada takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir untuk memindah dari satu rangkaian-rangkaian sholat ya. Jadi seperti kita habis ruku, bangun dari ruku, kita takbir ya. Jadi takbir itu ada takbir intiqal namanya. Takbir intiqal itu takbir yang memindahkan antara satu tempat sholat kita. Jadi bangun dari ruku, tapi sami Allahu liman hamidah bacaannya. Kemudian kita mau sujud, Allahu Akbar ya. Dan takbir yang jadi kita, Rasulullah di dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, katanya Rasulullah. Maka Imam Nawawi
dan semua Ibnu Hajar dan semua daripada madhab Imam madhab Syafi'i itu merangkumkan di dalam kitab bahwasannya gerakan-gerakan di dalam sholat itu harus juga diperhatikan ya, walaupun itu sunnah, tapi sunnah kita meninggalkan sunnah berarti kita meninggalkan daripada sunnahnya Rasulullah. Jadi takbiratul ihram itu yang benar, takbiratul ihram yang benar, membuka tangan, menghadap kiblat, ya, tidak renggang, tidak rapat, jadi biasa. Terus meletakkannya antara telinga dan nggak usah nempel, cukup kayak gini. Kalau laki-laki mungkin ini, kalau perempuan agak rapat sedikit. Harus tangan ini menghadap. Itu sunnah daripada sunnah. Jadi kalau kita seenaknya, kita tidak ada apa-apa, tetap sah, tapi tidak dapat sunnah. Memang kan? Jadi Allahu Akbar. Jadi waktu mau melafazkan itu bersamaan. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tangannya dibuka menghadap kiblat, tidak renggang, tidak rapat. Ininya dianukan ke mana? Kejauhan. Jadi tangannya antara telinga ya dan pundak, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat ke telinga. Jadi kemudian setelah jadi kita ini kenapa dianjurkan untuk takbir juga, agar ada tumakninah setiap kali gerakan pindah. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu mil'ul ardi wa Rabbana lakal hamdu wal ardi wa mis'alah, Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Kalau tak salat lupa ya, wa min syai'in ba'du. Terus itu kemudian kita Allahu Akbar sampai ke tempat sujud. Jadi memanjangkan takbir sampai tempat kita sujud. Allahu Akbar sampai sujud. Terus bangun lagi Allahu Akbar. Baru kita baca doa Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ya. Kemudian Allahu Akbar lagi sampai, jadi Allahu Akbar ini jangan Allahu Akbar jangan setelah itu. Jadi mau menggerakkan, mau memindahkan gerakan itu harus disunnahkan takbir. Jadi kemudian saat bangun dari tahiyat awal Allahu Akbar sampai berdiri tegak baru selesai takbirnya. Itu sunnah daripada takbir intiqal, takbir yang untuk memindah antara rakaat yang satu ke rakaat yang lainnya. Kemarin apa itu pertanyaannya? Hukumnya takbir yang begini sih. Kenapa? Hukum yang dari sujud langsung gini takbir di rakaat pertama. Bukan rakaat pertama. Tahiyat awal. Ya. Kalau tahiyat awal sunnah Ustazah. Tahiyat terakhir. Kayak zuhur kan. Apa pertanyaannya apa kemarin? Setiap kalau yang disunnahkan itu setelah setelah ruku, setelah setelah tahiyat awal, kemudian
berdiri ke rakaat kedua, maksudnya takbirnya enggak apa-apa ya, karena untuk memindah memang kalau takbirnya itu sunnah justru menggerakkan tangannya tadi ya, tapi itu kadang menjadi kebiasaan. Seumpamanya seperti itu pun tidak masalah, karena ini sebuah kesunahannya, tidak masalah. Tidak membatalkan di situ, tidak membatalkan, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, saya kepingin tanya ini, paham apa enggak sama yang saya anukan tadi? Ya, apa? Kalau sholatnya 4 rakaat, ya, kalau sholatnya 4 rakaat, maka kalau itu hanya takbir intiqal, hukumnya sunnah, tidak jadi masalah, ya, tidak usah dipermasalahkan. Dan seandainya pun kita kebiasaan melakukan hal itu juga tidak apa-apa. Iya, karena sudah menjadi kebiasaan, tidak akan membatalkan daripada sholat kita. Waktu-waktu, ya, waktu-waktu tadi yang dijelaskan, waktu yang diharamkan, waktu sholat yang diharamkan, ya, itu ada 3 sebabnya, ada di depan, mutaqaddam, muqarin, bersamaan, ada mutaakhir, ada yang sebabnya di akhir, ya. Jadi wa yandubu ta'khirus salatil isya ila ayyaghiba asyafaqul asfar wal abyad. Kita ini disunnahkan, diperbolehkan maksudnya ya, mengakhirkan sholat isya selagi belum terbit fajar. Maksudnya ini kemarin juga telah dijelaskan ya. Kalau ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan, bahkan itu ada yang mengatakan kalau sudah berpindah dari jamnya 12 sudah pindah, ya maksudnya itu sudah pindah hari, maka ada yang mengatakan sholatnya itu tidak masuk dari sholat yang hari itu, ya. Maka sebaiknya kita jangan lebih dari jam 12. Tapi kalau menurut ilmu fikih tidak, ya. Kalau menurut ilmu fikih tidak. Jadi awal daripada sholat isya itu terbenamnya matahari, terus akhir daripada sholat isya terbitnya fajar shadiq. Itu kalau menurut ilmu fikih. Apa saja sholat yang tahrumus sholat allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarrimun fi 5 awqat. Saya ingin tanya waktu-waktu 5 waktu ya yang diharamkan itu apa saja? Setelah sholat subuh, setelah asar, matahari, kecuali orang yang sholat Jum'ah, matahari terbenam. Ini untuk sholat sunnah, ya. Jadi sholat yang diharamkan di sini adalah sholat sunnah mutlak. Sholat yang tidak ada ikatan nama.
Ya. Haram. Ya itu. Termasuk yang mana itu? Iya, sebabnya apa itu? Kan sebabnya di akhir, kan masih mau jalan. Ya, berarti boleh. Jadi sebabnya di akhir, sebabnya mau pergi, maka sholat sunnah safar dulu. Seperti tahiyatul masjid, ya, masuk dulu ke masjid. Tahiyatul masjid di awal, ya, masuk dulu ke masjid baru sholat. Ini sholat dulu baru pergi. Jadi seperti kita sholat apa namanya, istikharah, ya, istikharah. Jadi sholat safar itu termasuk daripada sholat yang sabab di akhir. Jadi boleh walaupun waktunya itu waktu yang diharamkan, karena ada sebabnya tadi. Maka diperbolehkan, sebabnya ada di akhir. Kemudian lagi barangkali ada pertanyaan, karena kalau nambah ini panjang. Mungkin ada pertanyaan. Sini ada apa ya, tingkatan sholat. Tingkatan sholat adalah hadiah, ya, sholatnya adalah hadiah yang mana Allah mengizinkan kita untuk berbincang-bincang dengan Allah. Perlu kita syukuri karena kita diberi kesempatan datang memenuhi panggilannya Allah berkali-kali, ya. Jadi sholat itu ada tingkatannya. Ada orang ini sholat karena kewajiban, ya. Ada yang sholat ini menjadi sebuah kebutuhan. Terus ada sholat menjadi sebuah hobi. Jadi berapa ya gitu tingkatannya sholat itu. Jadi kita ini mungkin yang kita ini untuk menggugurkan kewajiban kayaknya. Kita tingkatan sholatnya kita itu di situ mungkin, ya, masih belum kebutuhan. Ada orang yang kalau sumpah sholat, Rasulullah kalau lagi ada masalah, ada keruwetan, Rasulullah ambil wudhu kemudian sholat. Maka kalau kita ingin meniru Rasulullah, kalau lagi ada kesumpekan, ada keruwetan dalam apapun masalahnya itu, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Niat sholat hajat, niat sholat mutlak. Apa sholat yang apa? Yang sekiranya itu tadi, supaya tidak yang waktunya jangan, kalau sholat mutlak waktunya jangan di waktu yang tidak, yang diharamkan. Jadi sumpah ambil wudhu sholat, dan habis duhur panjang sampai ke asar, kan boleh kita untuk melakukan sholat, ya, sholat mutlak terus sampai betul-betul hilang kesumpekannya. Jadi Rasulullah memperbanyak sholat untuk menghilangkan keruwetan. Ada sholat menjadi sebuah kebutuhan.
kayaknya apa, nikmat selesai sholat itu terasa seperti apa ya, seneng rasanya habis sholat itu ya. Tidak, ada orang yang habis sholat biasa-biasa saja, yaitu tadi yang hanya menggugurkan. Ada sholat yang menjadi bebannya itu tadi, sholatnya hanya untuk kewajiban. Terus kadang itu orang yang mirip seperti itu, orang yang menjadikan sholat itu beban. Kalau dia pergi, malas dia mau sholat. Apa ya? Sepertinya sholat itu menjadi sebuah gini loh. Aduh, belum sholat, ini itu kayak ruwet urusan sholat. Jadi bukan sebuah apa ya, kepentingan kayaknya sholat itu. Jadi untuk mampir mau sholat itu sampai sholat di rumah sekalian gitu. Padahal kalau sudah sampai di rumah sudah habis waktunya, kan akhirnya kodok meninggalkan sholatnya itu tadi dosa. Padahal dia punya waktu untuk berhenti umpamanya, untuk ada tempatnya bersih, pakaiannya bersih, ada kesempatan bisa membawa mobil sendiri untuk turun sholat bisa, tapi malas. Nah itu tadi, kalau itu di perjalanan atau di rumah, ya di rumah terus tunggu mengakhir-akhirkan waktu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi malas subuh bangun subuh tapi tidur lagi. Nanti dah akhirnya sampai habis subuhnya. Awas, katanya Allah di dalam Al-Qur'an ya, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu, tanda-tandanya orang munafik, jika dia datang waktu sholat maka dia malas untuk melakukan sholat tadi ya. Dan orang munafik itu tempatnya fid-darkil asfali minan nar, tempatnya di paling dalam neraka, paling dalam. Orang munafik ngaku Islam tapi sholat malas. Itu diantaranya orang munafik, katanya Allah, idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika datang waktu sholat maka dia malas untuk bangun melakukan sholat. Katanya Rasulullah, orang yang tidak mau bangun subuh, tidak mau bangun di dalam sholat itu, inna syaitana bali fi udunihi, sesungguhnya setan itu kencing di telinganya. Jadi orang yang tidak bangun itu dikencingin setan. Dan juga banyak ya orang-orang, dia disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang sholat untuk orang yang malas untuk melakukan sholat ya, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Masa sih orang sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang melalaikan sholatnya, sibuk sedikit, tidak bangun untuk melakukan sholat, tidak cepat-cepat sampai datang, sampai waktunya waktu karohah. Selalu setiap melakukan sholat waktunya adalah waktu yang karohah, tidak pernah waktu fadilah. Maka itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Fawailun, celaka. Terus neraka itu ada namanya neraka wail, yaitu tadi orang yang melalaikan sholatnya. Lain lagi sama orang yang munafik tadi. Kalau munafik tempatnya neraka paling bawah. Surga ada 7 tingkatan, neraka juga ada 7 tingkatan.
Jadi orang yang melakukan yang malas, dia mengaku Islam tapi dia meninggalkan sholat, nanti sholat duhurnya ketinggalan, subuhnya ketinggalan, nggak sholat subuh, nggak gini, itu tanda daripada orang-orang munafik. Besok mampir dulu di neraka paling bawah, fitarkil asfali minan nar. Kalau ada di bawah itu nanti naik ke tingkat 6, naik ke tingkat 5, naik ke tingkat 4, 3, 2, 1 baru di atas dari neraka. Kapan itu? Dihanguskan berkali-kali. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak transit di neraka, langsung surga insyaallah, tidak pakai transit. Maka dari itu jaga sholatnya, jangan sampai melalaikan sholat. Lalai aja waktunya, apalagi ninggal, lalai. Selalu sholatnya akhir, selalu akhir. Neraka wil, fawailun lil musallin. Ada yang mengartikan masuk kamu ke neraka wil, ada yang mengartikan celaka. Ya celaka ya, di dalam neraka ya, neraka wil, orang yang celaka. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda tentang orang-orang yang lalai, alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang yang suka mengakhirkan waktu sholat dan orang yang mendahulukan belum masuk waktunya karena dia nanti kehilangan, maksudnya apa, omongannya itu daripada nanti ninggalin sholat. Ya bukan begitu, ada aturannya sholat ini ya. Jadi dia sholat duluan padahal belum masuk waktu sholat. Itu termasuk orang yang lalai. Hadis Ibnu Abbas ya, hadis sahih. Orang-orang yang selalu mengakhirkan waktu sholat dan orang-orang yang memajukan waktunya, mau safar, mau belanja ya, jadi sholatnya duluan padahal belum masuk waktu sholat. Jangan pernah mengakhirkan sholat, karena sholat adalah urusan kita, ini urusannya kita ya, urusan kita dengan Allah, dan tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Siapa orang yang mementingkan urusannya dengan Allah, maka Allah pentingkan urusannya. Biasanya orang kalau sholatnya benar semuanya ya, kalau sudah sholatnya benar semuanya. Orang yang meremehkan Allah, Allah lebih meremehkan lagi. Dan kalau kita pilih mau menjodohkan anak ya, pilih orang yang sholat. Dulu itu kalau orang itu keluar sholat subuh ke masjid, nah itu dijadikan menantu. Kalau sekarang sulit ada orang laki mau ke masjid ya, apalagi yang masih muda-muda. Kalau sudah tua ke masjid, kalau masih muda ada anak muda di masjid. Makanya sampai dikatakan ya, salah satu daripada 7 orang yang mendapatkan perlindungan besok, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, di antaranya asyabun nasa'u bi ibadatillah, pemuda yang selalu beribadah kepada Allah. Jarang, karena pahalanya sangat besar. Tidak mendapatkan perlindungan kecuali 7 orang ini. Di antaranya itu tadi, masih muda ibadahnya luar biasa, itu besok yang mendapatkan perlindungan. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan itu tadi. Orang itu bisa mendapatkan perlindungan karena ibadahnya. Jadi kalau sudah tua baru ibadah, pantas sudah 1 kaki masuk ke kuburan. Kalau belum berubah katanya Allah, maka sesungguhnya dia telah membangun rumahnya di neraka.
Kalau orang sudah tua masih tidak mau berubah, 40 umurnya masih tidak berubah, ibadahnya gitu-gitu aja, tidak nambah, kesehariannya cuman urusannya yang anda apa ya, waktunya dihabiskan tidak manfaat. Nah itu siap-siap, katanya Allah kan tidak mementingkan Allah, maka Allah juga tidak mementingkan, meremehkan Allah, lebih mementingkan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya di usia yang sudah 40 ke atas. Maka siap-siap, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sesungguhnya dia telah membangun rumahnya di neraka. Akan tetapi anak yang masih muda, remaja, ya kayak ini, kayak Vira, kayak Ian, ini ibu-ibu ini sibuk dengan anaknya, tapi dia tetap menjaga waktunya, maka dia tergolong daripada 7 orang yang mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, ya. Laki-laki yang datang ke masjid. Jadi kalau mau mencari menantu, cari orang yang sholat. Kalau tidak sholat, Allah ajak ditinggal, apalagi anaknya kita, ya. Jadi kita yang sudah, kalau masih muda-muda ini, dengan melayani anak-anak, melayani suaminya, insya Allah mendapatkan banyak tambahan-tambahan atau tambalan-tambalan dari kekurangannya, lebih-lebih masih bisa sholat sunnah. Kalau yang kita, yang di usia kita ini yang sudah umur 40, maka perbanyak amalan sunnah. Jadi wajibnya sudah pasti, maka sholat sunnahnya harus diperbanyak supaya dapat menambal daripada amal-amal kita, dan sholat dijadikan sebuah kebutuhan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang besok bangun dan menjadi orang yang iqamis shalah, orang yang termasuk menjaga daripada sholat. Sholatnya kita besok, kita ini tidak bisa ngomong besok, ditutup semua, mulut, tangan, semuanya, mulutnya ditutup, tapi semua jasadnya akan berbicara. Dari atas kepala sampai ke ujung kaki semua akan bersaksi di hadapan Allah. Dulu saya dibuat untuk sholat, tangan saya digerakkan untuk sholat, untuk sujud, untuk rukuk, semuanya itu bersaksi di hadapannya Allah besok. Mulutnya dipergunakan untuk berbicara, mengaji, berbicara yang baik-baik, semuanya itu semua bersaksi, walaupun mulutnya ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, berbicara tangannya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya menjadi saksi bima kanu yaksibu, dengan apa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu sudah dikasih banyak peringatan, tapi karena kita keterbatasan tidak bisa mengartikan. Makanya kalau bisa Quran ini, membaca Al-Quran, ya pahalanya sangat besar. Quran besok bisa menjadi syafaat, besok bisa menjadi teman di dunia, teman di akhirat, bisa menjadi penerang di dalam kubur kita besok. Juga kita dianjurkan untuk mentadabburi Al-Quran, agar kita merasa kalau Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi sebuah peringatan buat kita, menjadi sebuah nadiran wa basyiran, ya. Menakut-nakuti, bukan menakut-nakuti, memang harus dan menjadi mempunyai juga kabar gembira di dalam Al-Quran. Jadi as-sabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa qadibin. Jadi banyak di situ orang yang sabar, as-sabrul jamil, ya. Orang yang sabar itu indah, orang sabar itu baik. Jadi banyak di situ dikatakan di dalam Al-Quran tentang keindahan-keindahan, bukan cuma yang nakut-nakutin, keindahan surga. Makanya kita kalau baca doanya Al-Qurannya, ya Allah ampuni aku saat aku membaca Al-Quran dan di situ ada ayat-ayat azab, tapi aku tidak merasakan kesedihan.
Maafkan aku ya Allah, saat aku membaca ayat-ayat adab di situ, aku tidak merasakan kesedihan. Dan aku maafkan aku ya Allah, aku tidak berterima kasih saat aku mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Di situ disebutkan bahwa pahala-pahala yang segitu banyak Allah berikan kepada kita. Jadi wa anharun min ma'in, jadi banyak. Yaitu tadi apa? Barang siapa yang bertahajud maka akan aku berikan tingkatnya orang yang terpuji. Itu juga kan kabar gembira buat kita. Jadi karena kita keterbatasan, makanya kalau bisa Al-Quran dibaca sambil buka terjemahnya kadang-kadang ya. Jadi bisa dapat duanya, dapat membaca, dapat mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran selalu menjadi teman buat kita di dunia juga di akhiratnya. Dan kita tergolong orang-orang yang melakukan sholat, kita dan anak-anak kita. Iya. Jangan pernah lupa itu berdoa setiap habis sholat, ya. Setiap habis sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu kalau bisa dibaca sebelum takbiratul ihram, juga setelah habis sholat juga itu dibaca, agar anak-anak kita tidak pernah meninggalkan sholat. Karena nanti di akhir zaman ini banyak mereka yang melalaikan sholat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita perlindungannya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.